Perkenalkan, saya Lia Purnamasari Nugraheni, perwakilan dari kelompok 6 yang terdiri dari Aldi Nofriza, Aulia Dwi Anjani, Elis Yulianti, Desperandis Gula, dan Rabi Falah Hatami dengan mata kuliah Manajemen Operasi. Di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang pertemuan 14 tentang manajemen mutu. Berikut penjelasannya. Di pertemuan 14 ini, saya akan menjelaskan tentang manajemen mutu. Manajemen mutu yang dikenal dengan Total Management Quality atau TQM dapat diartikan sebagai sebuah sistem yang membantu sebuah organisasi perusahaan atau badan usaha untuk mengawasi setiap kegiatan serta tugas dan tanggung jawab yang diperlukan dalam mempertahankan kualitas atau mutu dari perusahaan tersebut. Total Management Quality itu sendiri merupakan sebuah sistem yang menentukan kebijakan, merencanakan, mengontrol, dan mengembangkan kualitas mutu yang diberikan perusahaan. Sistem ini juga dikenal sebagai sebuah filosofi dasar yang menyentuhkan bahwa kepuasan pelanggan akan menentukan keberhasilan jangka panjang dari sebuah badan usaha. Di dalamnya, semua stakeholders atau pemangku kepentingan bekerja sama dalam meningkatkan kualitas produk dan layanan serta budaya kerja di lingkungan perusahaan. Manajemen mutu itu sendiri memiliki beberapa tujuan yang diharapkan dapat dicapai di dalam prosesnya, yaitu yang pertama, menetapkan visi dan standar kerja bagi para anggota serta organisasi atau badan usaha. Yang kedua, membangun motivasi dan budaya kerja di dalam organisasi maupun badan usaha. Yang ketiga, membantu meningkatkan kepercayaan terhadap produk yang dihasilkan perusahaan baik dari anggota maupun pelanggan atau klien. Dan yang keempat, memberikan inovasi atau pengembangan lebih lanjut dari perusahaan atau organisasi itu sendiri. Dan selanjutnya, manfaat manajemen mutu. Ada banyak manfaat yang bisa didapatkan dari proses jika diterapkan di dalam sebuah perusahaan. Antara lain, yang pertama, memberikan kepuasan kepada para pelanggan sehingga menjaga kepercayaan terhadap perusahaan. Yang kedua, menumbuhkan rasa motivasi di dalam diri karyawan. Yang ketiga, meningkatkan standar kerja di dalam perusahaan. Dan yang keempat, meningkatkan dan menjaga nama baik perusahaan. Pendekatan dan teknik yang berkaitan dengan mutu. 1. Mutu harus diidentifikasi melalui penelitian. 2. Mutu diterjemahkan ke dalam atribut produk yang spesifik. 3. Produk bermutu jika dibuat persis dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Mutu mempengaruhi organisasi dalam 4 hal. 1. Biaya dan pangsa pasar. 2. Reputasi perusahaan. 3. Pertanggungjawaban produk. 4. Implikasi internasional. Faktor-faktor yang mempengaruhi mutu. 1. Manajemen. 2. Karyawan. 3. Desain. 4. Fasilitas, proses, dan peralatan. 5. Material. 6. Supplier. Komponen utama manajemen mutu. 1. Quality planning. Komponen utama dalam manajemen mutu adalah quality planning, merupakan proses pembuatan standar kualitas dan cara pencapaiannya. 2. Quality improvement. Seperti namanya, quality improvement ditujukan memang untuk meningkatkan kualitas produk atau jasa yang diproduksi oleh perusahaan. 3. Quality control. Komponen manajemen mutu yang selanjutnya adalah quality control, merupakan pengawasan proses guna menjaga kualitas produksi agar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan di awal. Dan yang keempat ada quality assurance. Quality assurance adalah tindakan yang dilakukan untuk memastikan bahwa produk atau jasa sudah memenuhi standar yang ditentukan. Selanjutnya, ada prinsip manajemen mutu. Berikut adalah 6 prinsipnya. Disajikan dari Corporate Finance Institute. Yang pertama ada kepemimpinan. Kepemimpinan yang baik dapat menyamakan visi dan misi karyawannya, membuat mereka termotivasi sehingga proses produksi dan kualitas produknya bisa terus terjaga. Dan yang kedua, ada fokus pada pendekatan proses. Dengan melakukan pendekatan yang berfokus pada proses dalam manajemen mutu, kecemasan utama perusahaan adalah pada rangkaian proses yang ada. Pendekatan ini menekankan bahwa proses yang efektif dan efisien nantinya akan membuahkan hasil yang optimal dan juga konsisten. Dan yang ketiga, terus melakukan perbaikan.
Dengan menentukan objektif berupa standar kualitas pada tahap quality planning, perusahaan akan terus melakukan perbaikan agar objektif tersebut terpenuhi. Perbaikan yang dimaksud di sini tentu saja sifatnya fleksibel, mengikuti objektif awal dan juga bagaimana situasi pasar. Dan yang keempat, mengambil keputusan berdasarkan data. Prinsip lain dalam menjalankan manajemen mutu adalah selalu mengambil keputusan berdasarkan data atau bukti yang ada. Hal ini sangat penting karena perusahaan akan lebih mudah memahami sebab akibat dari tiap langkah yang diambil dan mengantisipasi hal tidak terduga. Fokus pada pelanggan. Prinsip manajemen mutu yang selanjutnya dan mungkin paling mendasar adalah perusahaan harus fokus pada pelanggan. Mudahnya, perusahaan menggunakan strategi customer oriented. Dalam strategi ini, apapun yang perusahaan lakukan, fokus utamanya adalah pelanggan mereka sendiri. Selanjutnya, manajemen hubungan. Terakhir adalah manajemen hubungan. Dalam manajemen hubungan, perusahaan harus menjaga hubungan baik antara supplier dan juga retailer. Hal ini dikarenakan kedua pihak tersebut berperan penting dalam proses produksi perusahaan atau bisnis. Proses manajemen mutu. Dalam manajemen mutu ada beberapa tahapan maupun proses yang perlu dilakukan, yaitu yang pertama, perencanaan dan strategi mutu. Untuk mencapai suatu tujuan, diperlukan proses perencanaan dan strategi yang matang agar keputusan yang diambil dapat lebih teratur dan sesuai. Hal ini juga berlaku di dalam dunia bisnis. Seterusnya, implementasi perencanaan mutu. Setelah melakukan perencanaan strategi yang matang, implementasi mutu diperlukan untuk mengaplikasikan hasil rencana yang sudah dibuat. Evaluasi mutu. Setelah mengimplementasikan produk dan menyebarluaskan produk kepada para konsumen, maka tahap berikutnya yang perlu dilakukan adalah proses evaluasi mutu. Proses evaluasi mutu berguna untuk meninjau kembali hasil dari produk yang dikeluarkan. Kemudian ada perbaikan atau pengembangan. Setelah mengevaluasi hasil dari kualitas dari produk yang sudah dikeluarkan sebelumnya, sebuah perusahaan perlu melakukan langkah terakhir dan yang paling krusial, yaitu pengembangan atau perbaikan. Proses ini merupakan proses lanjutan yang memanfaatkan hasil pemantauan dan pengendalian mutu sehingga sebuah perusahaan dapat berinovasi lebih lanjut terhadap produk atau jasa yang sudah dikeluarkan sebelumnya. Kemudian ada langkah-langkah manajemen terpadu. Edwards Deming menggunakan 14 langkah yang kemudian dikembangkan menjadi 5 konsep, yaitu pertama, perbaikan yang terus-menerus atau continuous improvement. Yang kedua, memperdayaan karyawan. Ketiga, perbandingan kinerja atau benchmarking. Yang keempat, penyediaan kebutuhan yang tepat pada waktunya. Yang kelima, pengetahuan mengenai peralatan. 14 langkah Edward Deming. Ciptakan konsistensi tujuan, arahkan untuk perubahan yang lebih baik. Realisasikan mutu ke dalam produk, hentikan ketergantungan pada pemeriksaan yang menemukan masalah. Ciptakan hubungan jangka panjang yang berdasarkan kinerja sebagai ganti dari pemberian penghargaan pada bisnis yang berdasarkan ukuran harga. Lakukan perbaikan terus-menerus, baik pada produk maupun pada jasa. Mulailah pelatihan karyawan. Tekankan setiap kepemimpinan. Hilangkan ketakutan, hilangkan hambatan-hambatan antar departemen. Hindari memberi nasihat tak perlu pada karyawan. Dukung, bantu, dan perbaiki. Hilangkan perasaan bangga akan pekerjaan. Bentuk berbagai program pendidikan dan perbaikan diri. Usahakan agar setiap orang di perusahaan bekerja dalam kegiatan perubahan perusahaan. Demikian sedikit penjelasan dari kelompok kami. Sekian, terima kasih.